Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat tes wawancara, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan yang akan mengganggu proses wawancara, baik bagi kandidat maupun pewawancara. Selain itu, akan menimbulkan persepsi negatif pewawancara yang berpengaruh pada penilaian dan keputusan hasil wawancara. Karena kebiasaan dan perilaku juga sangat berpengaruh pada penilaian. Sangat penting untuk berusaha tak melakukan berbagai hal yang akan mengganggu proses wawancara. Pertama, jangan langsung duduk tanpa dipersilakan panitia atau pewawancara. Berdirilah sejenak di samping kursi yang disediakan sampai dipersilakan duduk. Kedua, jangan mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman. Jika pewawancara mengajak bersalaman, sambutlah dengan baik dan sopan dengan anggukan kecil dan senyum hangat. Ketiga, jangan terlalu banyak bicara, apalagi yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan materi. Bicaralah seperlunya, secara singkat, padat, jelas, dan mudah dicerna. Keempat, jangan banyak bergurau. Tes wawancara adalah forum formal. Jika pewawancara melontarkan gurauan, tanggapi seperlunya dengan senyum dan anggukan kecil. Jangan tertawa terbahak-bahak atau menanggapi dengan gurauan. Kelima, jangan memotong atau menyela pewawancara. Ini adalah hal yang benar-benar tidak sopan. Keenam, jangan langsung menyambar pertanyaan dengan jawaban atau permintaan untuk mengklarifikasi atau mengulang pertanyaan. Beri jeda waktu beberapa detik sebelum memberi tanggapan. Ini juga akan memberi waktu untuk memikirkan tanggapan yang tepat dan menyampaikannya dengan cara yang baik, cerdas, dan sopan. Ketujuh, jangan menyalahkan pewawancara. Jika terjadi, wawancara bisa langsung dihentikan dan kandidat diminta keluar ruangan karena dianggap telah melakukan pelanggaran serius. Kedelapan, jangan menjelekkan insan lain dan perusahaan lain. Ini dapat menjatuhkan penilaian karena nantinya bisa menjelekkan perusahaan yang sedang merekrutmen. Bicara positif tentang berbagai hal. Kesembilan, jangan mengeluh tentang berbagai hal seperti situasi, kondisi, cuaca, dan lain-lain. Kandidat akan memberi kesan lemah, ringkih, dan tidak tangguh menghadapi segala keadaan. Kesepuluh, jangan mendominasi pembicaraan. Segera berhenti bicara ketika pewawancara menyela. Kesebelas, jangan menanyakan gaji dan tunjangan. Jika ada peluang diterima, pewawancara akan menanyakan atau menyampaikan hal ini. Perusahaan tentu memiliki standar gaji dan tunjangan. Kalau ditanya tentang gaji, jawablah dengan antara sekian sampai sekian atau sekitar. Jangan menyebut nilai pasti. Sebelumnya, cari informasi tentang gaji pada posisi yang sama di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain dengan bidang dan besaran yang mirip. Ke-12, jangan menghindari kontak mata dengan pewawancara. Lakukan kontak mata seperlunya, tidak perlu terus-menerus yang akan membuat pewawancara merasa tidak nyaman. Ke-13, jangan terlalu banyak bergerak, seperti sering merubah posisi duduk dan menggoyang kaki. Ini akan memunculkan kesan bahwa kita gugup dan gelisah. Ke-14, jangan menggaruk kepala atau wajah dan mengorek hidung atau telinga yang dianggap tidak sopan. 15, jangan membuat bunyi-bunyian dengan berbagai cara seperti mengetuk-ngetukkan jari ke meja atau mengetuk-ngetukkan sepatu ke lantai. Ini akan sangat mengganggu berjalannya wawancara. Ke-16, jangan mengunyah makanan atau mengulum permen. Ini juga sebuah tindakan yang kurang sopan. Selain itu, akan mengganggu konsentrasi kandidat sendiri. Ke-17, jangan melakukan hal yang tidak sopan seperti menguap, bersendawa, batu, bersin, atau berdaham yang akan membuat wawancara tak nyaman. Ke-18, jangan menarik napas panjang yang memberi kesan kandidat sedang kesal atau tidak nyaman. Ke-19, jangan sering menunduk, melipat tangan di meja, atau bersedekap sambil bersandar di kursi yang akan memberi kesan kandidat adalah insan yang tertutup. Ke-20, jangan langsung ngeloyor pergi ketika wawancara dinyatakan selesai. Sebelum pergi, ucapkan terima kasih dan salam kepada wawancara. Sahabat, ini hanya catatan tentang beberapa tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan. Masih banyak hal lain yang mesti mendapat perhatian. Namun, terkadang hal-hal tersebut terjadi di luar sadar karena perasaan gugup dan gelisah. Untuk itu,
Persiapan yang baik akan sangat membantu untuk bersikap tenang dan percaya diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Silakan melihat berbagai materi lain yang menarik di kanal YouTube ini. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.